Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan surat ke-73, surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, kita insyaallah akan masuk pada ayat kedua dan seterusnya. Di pembahasan sebelumnya kita telah sampaikan pengantar bahasan tentang surat Al-Muzammil, kemudian penamaan suratnya, juga kita telah sampaikan penyebutan Al-Muzammil yang ditasydidkan jadi Al-Muzammil, zatnya ditasydidkan, bukan Muzammil, jadi Al-Muzammil, dan itu diambil dari asalnya adalah Al-Mutazammil. Asalnya Al-Mutazammil ada tak sebelum huruf za, sesudah huruf mim. Di aslinya Al-Mutazammil. Kemudian berubah menjadi, karena satu huruf dimasukkan ke huruf yang lain yang dalam bahasa Arab namanya diidghamkan, maka tak tersebut berubah menjadi za. Karena za-nya dimasukkan ke za, maka za-nya jadi double, dan karena double berarti za-nya ditasydidkan, maka Al-Muzammil. Jadi asalnya Al-Mutazammil, lalu taknya diidghamkan, dimasukkan ke huruf za, maka jadi dua huruf. Untuk menunjukkan bahwa itu dua huruf dan bukan satu huruf, itu dengan adanya tasydid. Dan ini sama dengan Al-Muddatsir. Al-Muddatsir juga dengan dal yang ditasydidkan. Jadi bukan Al-Mudatsir, tapi Al-Muddatsir. Asalnya Al-Mutadatsir. Jadi ada huruf ta sesudah huruf mim. Sama dengan Al-Muzammil, asalnya Al-Mutazammil, lalu kemudian Al-Mutadatsir. Nah, Al-Mutadatsir, Al-Mutazammil, ya, artinya ini berasal dari kata yang sama, maksudnya tambahannya sama. Untuk Al-Mutazammil artinya orang yang berselimut. Al-Mutazammil artinya orang yang berselimut. Lalu ini menjadi nama surat, ya, nama surat yaitu surat Al-Muzammil. Jadi ditasydidkan di huruf za-nya, ditasydidkan di huruf za-nya, di Al-Muzammil. Ya, kita lihat di sini Allah SWT berfirman di ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga berlaku pada orang yang keadaannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang berselimut. Yang berselimut di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kondisi pada saat beliau saat itu sedang berselimut. Dan pernah kita sampaikan bahwa yang namanya Al-Muzammil, Al-Muddatsir ini adalah kondisi atau sifat yang ada pada kondisi tertentu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan nama yang melekat pada semua keadaan beliau. Berbeda dengan panggilan Muhammad dan Ahmad. Demikian pula sifat-sifat yang disebutkan pada beberapa ayat, yang itu adalah sifat
dan bukan nama. Seperti misalnya dalam bentuk kalimat pada firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu sifat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan nama. Bukan nama beliau, artinya orang yang bermuka masam. Beliau pernah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Maka nama beliau bukan Al-Abis, orang yang bermuka masam. Karena kejadian tersebut pernah terjadi dan tidak selalu terjadi. Bahkan justru yang lebih sering adalah beliau tidak bermuka masam. Kejadian tersebut hanya pada kasus ketika Nabi SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy, lalu didatangi oleh seorang sahabat yang buta, lalu kemudian beliau bermuka masam dan berpaling dari sahabat yang buta tersebut atau orang yang buta tersebut. Kemudian beliau sibuk mendakwahi pembesar Quraisy. Lalu Allah tegur, abasa wa tawalla. Itulah sebabnya penamaan itu kemudian perlu berdasarkan sumber yang benar, dan yang kedua cara mengambil kesimpulannya juga benar. Karena pada pembahasan yang lalu kita sampaikan bahwa bukan termasuk nama Nabi Muhammad SAW Toha dan Yasin. Toha dan Yasin bukan nama. Meskipun kalau kemudian orang berargumen, ada yang mengatakan bahwa sumbernya di Quran. Ada Toha dan ada Yasin di Quran. Ya, ada Toha dan ada Yasin di Quran, dan juga ada Alif Lam Mim, ada Alif Lam Ra, ada Alif Lam Mim Ra, ada Kaf Ha Ya Ain Shad, dan seterusnya. Tapi itu semua bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Toha bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Alif Lam Mim juga bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Qaf, Shad juga bukan, dan Nun juga bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Toha dianggap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Qaf dan Nun juga nama. Kemudian Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Lebih sulit lagi kalau Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, dan kita tidak pernah menemukan bahwa beliau memperkenalkan atau beliau dipanggil oleh para sahabat dengan panggilan Kaf Ha Ya Ain Shad lalu beliau noleh, atau kemudian ketika dalam salah satu kesempatan beliau dipanggil dengan panggilan Nun, misalnya. Karena nama beliau memang bukan Nun, bukan Qaf, bukan Shad, juga bukan Toha dan Yasin. Kalau dipanggil Muhammad pernah, dipanggil Rasulullah pernah. Dalam hadis tentang seorang A'rabi yang datang memanggil Nabi Muhammad SAW, memanggil langsung dengan menyebut nama dan bukan memanggil dengan ya Rasulullah, tapi ya Muhammad dengan suara keras. Sebagaimana yang insya Allah hadisnya akan kita bahas nanti sore pada kajian hadis Riyadhus Shalihin. Bagaimana seorang A'rabi memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ya Muhammad, lalu ditegur, ditegur supaya memanggil dengan panggilan yang baik, yaitu ya Rasulullah atau yang semakna dengan itu. Nah, itu contoh bahwa panggilan ya Muhammad ada, dan memang betul nama beliau Muhammad. Tapi tidak pernah kita temukan beliau dipanggil ya Toha atau ya Yasin atau panggilan-panggilan yang tadi kita sebutkan dengan huruf-huruf yang terputus-putus yang ada pada awal surat. Jadi itu bukan nama Toha dan Yasin. Maka tidak benar kalau ada salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, karena kita tidak pernah punya Rasul namanya Toha. Sejak kapan kita punya Rasul namanya Toha? Baik 25 Nabi dan Rasul, termasuk Rasul terakhir juga tidak pernah punya nama Toha maupun Yasin. Nama beliau Muhammad, atau dalam Al-Quran disebutkan dengan Ahmad, itu nama yang jelas ada sumbernya. Jadi ada dua hal dalam mengambil kesimpulan di sini. Pertama, sumbernya harus sahih. Kalau sumbernya Quran, jelas sahih. Kalau hadis juga harus hadis yang sahih. Yang kedua, cara mengambil kesimpulannya. Jadi dalilnya sahih, tapi juga istidlalnya, cara mengambil dalil, kesimpulan dari dalil juga harus sahih. Karena kalau ada orang mengatakan bahwa Toha adalah nama Nabi Muhammad SAW,
Apa kaidah yang digunakan? Apakah setiap huruf yang terputus-putus yang ada dalam Al-Quran adalah nama Nabi Muhammad SAW? Maka kalau demikian kaidahnya, maka semua mulai dari yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai beberapa huruf yang itu huruf-huruf di awal surat berarti nama Nabi Muhammad SAW. Konsekuensinya kalau menggunakan kaidah itu berarti nun adalah nama Nabi Muhammad SAW. Qaf juga nama beliau. Shad, Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra sampai dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Berarti itu semua adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensi yang akan beresiko banyak, bukan hanya persoalan pemanggilan tapi juga ada konsekuensi yang lain. Dan kalau itu bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang benar, memang karena tidak ada dasarnya. Apa kalau 2 huruf nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau 1 huruf bukan? Rumus itu dapat dari mana atau kaidah itu didapatkan dari mana kalau 2 huruf nama beliau, kalau 3 huruf bukan? Artinya kalau Alif Lam Mim bukan, Alif Lam Ra bukan, tapi kalau Toha iya. Karena To dan Ha cuma 2 huruf, Alif Lam Mim cuma 3 huruf. Kalau ada kaidahnya yang menyebutkan hal tersebut, maka kita bisa jadikan acuan. Kalau 2 huruf nama, kalau 3 huruf bukan nama, atau 4 huruf bukan nama, kalau 1 huruf juga bukan nama. Yang jelas Toha dan Yasin bukan nama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk pada ayat kedua, Qumil laila illa qalila. Qumil laila, bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Biasanya, dan itu yang umum pada pengecualian, yang dikecualikan itu lebih sedikit. Berarti ini menunjukkan bahwa qiyamul lail itu dilakukan pada semua malam atau sebagian besar malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi bukan dibalik, ya, bukan tidurnya yang banyak, kecuali sholat malamnya yang sedikit. Dan tidak mungkin ada atau tidak lazim, kalau itu kemudian dianggap mungkin, tidak lazim kalau kemudian ada orang memberikan pengecualian tapi yang dikecualikan lebih banyak. Misalnya kita mengatakan pada kajian Ahad pagi ini mayoritas hadir kecuali, lalu kemudian pengecualiannya justru lebih banyak. Atau mayoritas yang hadir membawa mushaf kecuali, tapi kemudian kecualinya justru malah lebih banyak daripada yang disebutkan di awal. Maka biasanya kalau kita mengatakan bahwa kecuali itu biasanya kata sesudah kata illa atau pengecualian tersebut jumlahnya lebih sedikit. Bisa 5%, bisa 10%, 15, 20% masih mungkin. Tapi tidak lazim kalau kita mengatakan semuanya hadir kecuali 85% tidak hadir. Itu bukan pengecualian. Ya, kecuali 85% yang tidak hadir atau kecuali 90% tidak hadir. Nah, kalau kecuali 90% tidak hadir, kalimatnya sebaiknya diubah, bukan dengan itu yang hadir cuma sedikit, mayoritas tidak hadir. Bukan dibalik semuanya hadir kecuali 98%. Nah, itu tidak lazim. Kalau kecuali 5%, 10% itu yang lazim. Nah, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit. Artinya bangunlah di waktu malam pada sebagian besar malam atau pada seluruh malam kecuali sedikit. Di sini kita lihat asal qumil laila, asalnya adalah qum lalu al-laila. Mimnya disukunkan, lalu alif dan lam, alifnya sukun, kemudian bertemu dengan huruf lam yang ditasdidkan. Maka ada 2 yang disukunkan, pada mim, kemudian pada alif. Maka kaidahnya kalau yang seperti ini, huruf sebelumnya diberi harokat kasrah,
maka dibaca qumil laila, karena susah dibaca qum laila. Jadi qum lalu laila, susah. Maka diharokati di huruf pertamanya, huruf keduanya tetap juga tidak berharokat, jadi dibaca qumil laila. Alifnya tidak berharokat. Jadi qumil laila illa qalila. Qum bacalah bangunlah al-laila di waktu malam. Dan ini adalah qiraat yang umum di kalangan para ulama dengan dikasrohkan pada mimnya. Jadi qumil laila. Ada yang membaca dengan difathahkan atau didommahkan, tapi bacaan tersebut tidak lazim. Bacaan yang lazim adalah dengan dikasrohkan pada pertemuan dua yang sukun seperti ini. Jadi qumil laila illa qalila. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah iltiqa'us sakinain, bertemunya dua yang sukun. Biasanya dua huruf yang sukun karena sulit dibaca, maka salah satunya diharokati. Nah, di sini diharokati dengan dikasrohkan yang sebelumnya. Selanjutnya al-lail, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Al-lail itu batasnya adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Imam Qurtubi mengatakan haddul lail, batasan malam adalah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti kan bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar, artinya masuknya waktu subuh. Jadi mulai dari maghrib sampai dengan ke subuh. Karena maghrib itu awal dan subuh itu adalah akhir, dan itu ditandai dengan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Nah, ini berkaitan dengan batasan malamnya. Lalu di sini disebutkan qumil laila illa qalila. Qum dalam bahasa Arab adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah. Perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ disebutkan ya ayyuhal muzammil, khitabnya ya, ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perintahnya juga kepada Rasul. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Yang kemudian muncul perbedaan pendapat adalah terkait dengan apakah sholat malam itu pada awal Islam hukumnya wajib atau disunnahkan. Sebelum adanya sholat 5 waktu, sebelum adanya sholat 5 waktu, ada sholat yang diwajibkan, yaitu qiyamul lail. Dan ini yang dipraktekkan oleh sebagian aliran sesat di Indonesia yang beranggapan bahwa sekarang ini kita masih periode Mekah, maka tidak perlu sholat 5 waktu, yang diperlukan sholat malam. Karena Rasulullah SAW juga di awal Islam sholatnya sholat malam dulu sebelum ada sholat 5 waktu. Tapi yang salah dan jelas ini salah adalah ketika mereka menyatakan bahwa itu adalah periode Mekah, bukankah sholat 5 waktu juga disyariatkan pada periode Mekah? Isra dan Mi'raj itu ketika Nabi SAW di periode Mekah dan bukan di Madinah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ditulis oleh para ulama, dan kalau tidak dikatakan semua, setidaknya mayoritas, kecuali 1 atau 2 penulis yang memang punya pendapat yang aneh atau menyimpang dari keumuman yang ada pada penulis sirah, bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadinya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Ada beberapa pendapat tentang kapan waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang jelas Isra dan Mi'raj kejadiannya bukan tanggal 27 Rajab seperti di kalender yang ada di kita. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj yang ada di kita sering ditulis dalam kalender, diberi tanda warna lain,
berbeda dengan hari yang lain bahwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj bahkan untuk tanggal 27 Rajab disebutkan oleh sebagian ulama sejarah bahwa bagi yang mengatakan bahwa itu tanggal 27 Rajab, sebagian ulama mengatakan naqta'u bi khoto'ihi, kita bisa memastikan bahwa pendapat itu jelas-jelas salah. Ya, artinya bukan hanya sekedar salah atau ada perbedaan pendapat, tapi sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah pendapat yang keliru kalau 27 Rajab dianggap kejadian Isra dan Mi'rajnya. Nah, yang jelas peristiwa Isra Mi'raj kejadiannya pada periode Makkah dan bukan di periode Madinah. Selanjutnya tadi kita sebutkan bahwa Qiyamul Lail itu apakah hukumnya wajib, fardu, atau hukumnya disunnahkan. Dan kalau melihat pendapat yang ada, dan ini yang juga dipilih oleh sebagian ulama termasuk Imam Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Isra dan Qiyamul Lail hukumnya fardu, hukumnya wajib sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sebelum Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu kalau kemudian kita bertanya apakah ada sholat sebelum sholat 5 waktu? Ada. Sholat yang dikerjakan kaum muslimin sebelum ada perintah sholat 5 waktu adalah sholat malam atau Qiyamul Lail. Itulah sebabnya kalau ikhwan akhwat sekalian mencermati buku-buku sirah nabawiyah, kita bisa temukan ada beberapa kejadian yang menunjukkan sholat itu dilakukan di malam hari. Misalnya ketika beberapa sahabat pada malam hari sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan sholat. Atau di buku sirah nabawiyah yang lain misalnya disebutkan bahwa beberapa orang musyrikin pada malam hari mereka mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dari luar mereka ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Rasul SAW pada saat sholat. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan bahwa itu dilakukan di malam hari, dan mereka sebagian yang tidak punya tempat, tidak memungkinkan dilaksanakan di rumahnya, mereka mengerjakan sholat malam mencari tempat yang jauh sehingga tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Apalagi sahabat-sahabat yang posisinya sebagai budak yang sudah masuk Islam, sementara majikan mereka musyrikin. Maka mereka malam-malam ketika majikannya atau tuannya sudah tidur, maka mereka kemudian mencari tempat menjauh lalu mengerjakan sholat. Sebagian mereka diketahui mengerjakan sholat malam sehingga mereka sebagian disiksa oleh musyrikin, yang itu berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya diizinkan untuk hijrah ke Madinah karena memang tidak memungkinkan lagi mengerjakan Islam, mengerjakan sholat. Ya, untuk sholat saja susahnya luar biasa. Maka kaum muslimin pada saat itu diperintahkan untuk hijrah, mencari tempat yang memungkinkan mereka mengerjakan Islam dengan baik, luasa, dan mereka terpaksa harus mencari tempat baru. Pernah hijrah ke Habasyah, lalu setelah itu hijrah ke Madinah. 2 kali hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan ke Madinah. Nah, ini yang berkaitan dengan sholat malam. Jadi sholat malam di saat itu diwajibkan kepada kaum muslimin, dan di waktu malam dikerjakan di waktu malam. Batasnya seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi apakah di awal malam, tengah malam, atau akhir malam, yang jelas dilaksanakan di waktu malam. Dan belum ditentukan batas waktunya seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian terkait dengan kewajiban ini, bagi yang berpendapat bahwa itu tidak wajib, mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan wajib untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak wajib bagi umatnya. Tidak wajib bagi umatnya. Mereka menyatakan, mereka yang berpendapat seperti ini, bahwa ini adalah ayat yang khusus untuk Rasul SAW. Karena apa? Karena khitabnya ya ayyuhal muzammil ditujukan
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian perintahnya juga bentuk tunggal. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Ini hanya sedikit yang digunakan untuk istirahat. Nah, tapi bagi yang lain mereka menyatakan bahwa ini juga berlaku untuk umatnya, dan itu didasarkan pada beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di awal Islam sebelum adanya salat 5 waktu. Kemudian di sini sebutkan illa qalila, kecuali sedikit, maksudnya sedikit dari waktu malam. Artinya qumil laila illa qalila, salatlah di seluruh malam kecuali sedikit. Jadi waktu untuk tidak mengerjakan salatnya hanya sedikit. Jadi tidak mengerjakan salat malam hanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Kalau malam seandainya berjumlah 10 jam, maka untuk tidurnya yang digunakan bisa misalnya 2 jam atau 3 atau 4 jam dari 10 jam. Nah, ini di awal Islam. Nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya bahwa kemudian Allah SWT melihat dan mengetahui kelemahan yang ada pada umat ini, lalu kemudian diberikan keringanan, kondisinya kemudian berbalik. Jadi qiyamul lailnya justru lebih sedikit daripada tidurnya. Bisa jadi cuma 1/3 atau hanya sampai setengah. Nah, ini yang dimaksud dengan qumil laila illa qalila. Sebagian ulama menyebutkan bahwa al-qalil illa qalila, ada yang menyatakan bahwa jumlahnya hanya 1/6, as-sudus, 1/6. Dan ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa qiyamul lailnya hanya 1/6. Sebagian lagi mengatakan seperti Imam Al-Kalbi dan Muqatil bahwa itu cuma 1/3. Jadi artinya qiyamul lailnya 2/3, tidurnya 1/3. Ini sebelum di ayat ini dihapus dengan ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa perintah qiyamul lail bukan hanya tidak wajib, tetapi juga jumlahnya tidak sepanjang yang disebutkan di sini. Karena nanti ada di ayat tersebut disebutkan nisfahu aw yanqus minhu qalila. Nisfahu artinya setengahnya atau kurangi dari setengahnya tersebut dengan dikurangi sedikit. Nah, ini terkait dengan qiyamul lailnya. Kemudian qiyamul lail ini adalah ibadah yang pada ayat berikutnya dijelaskan hukumnya berubah. Yang tadinya wajib dan itu diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berubah menjadi hukumnya sunnah, dan panjangnya pun berubah jadi tidak sepanjang yang ada pada ayat kedua. Di ayat ketiga disebutkan nisfahu aw yanqus minhu qalila. Nisfahu setengahnya, aw yanqus minhu qalila atau kurangi sedikit dari setengahnya tersebut. Auzid alaihi atau tambahkan padanya. Jadi tambahkan sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak hanya yang awalnya diperintahkan untuk panjang dan kemudian dibaca dengan bacaan yang panjang, kemudian waktu yang lama, kemudian Allah memberikan keringanan untuk dilakukan dengan cara yang lebih singkat, disesuaikan dengan kondisi umat yang semakin lemah. Nah, disebutkan di sini setengah atau kurangi sedikit atau lebih sedikit. Yang kalau tadi disebutkan qumil laila illa qalila, tidak mungkin kemudian maknanya adalah setengah. Di ayat-ayat ini menunjukkan bahwa awal
Salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah salat malam yang panjang. Dan manfaat dari salat malam tersebut akan dijelaskan nanti pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-6 juga kemudian yang ke-7. Setelah di sini sebutkan perintah untuk qiyamul lail, ada perintah yang lain yaitu warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Untuk bahas tentang bacaan Al-Qur'an dengan tartil, insyaallah akan kita bahas tersendiri pada kesempatan yang lain. Nah, kita akan berikan penjelasan tambahan terkait dengan qiyamul lail. Qiyamul lail yang pada awalnya hukumnya wajib, lalu kemudian dengan diturunkannya perintah atau disyariatkannya perintah sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka qiyamul lail berubah hukumnya menjadi sunnah, tidak difardukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan sholat menjadi ibadah yang begitu agung karena disyariatkannya di atas langit. Syariat puasa, syariat zakat, syariat haji, dan syariat-syariat yang lain diturunkan di bumi. Nabi Muhammad SAW berada di bumi. Tapi untuk syariat sholat begitu pentingnya, maka Nabi Muhammad SAW diangkat, diisrakan dan dimi'rajkan, lalu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa sholat ini begitu agung, begitu penting, sampai perintah tersebut disampaikan oleh Allah SWT bukan di bumi, tapi di langit. Oleh karena itu wajar kalau Nabi SAW sangat menekankan dan mengingatkan kepada umatnya sampai menjelang ajal. Beliau bersabda as-shalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Menjelang ajal beliau mengingatkan umatnya untuk memperhatikan salat. Yang dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang menjadi perjanjian antara kita dengan mereka, artinya pemisah antara muslim dengan orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Nah, ini yang menunjukkan bahwa salat begitu penting sampai hukum meninggalkannya tidak sama dengan hukum meninggalkan syariat yang lain. Ya, orang yang misalnya meninggalkan haji, artinya dia tidak berangkat haji meskipun dia masih punya kemampuan dan bahkan sanggup berangkat haji, tidak sampai dinyatakan keluar dari Islam, tidak dinyatakan sebagai kufur, berbeda dengan pada ibadah sholat. Nah, untuk terkait dengan sholat malam atau qiyamul lail, atau sering juga kita istilahkan dengan nama sholat tahajud, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, dan ini penjelasan tambahan terkait dengan bahasan kita qiyamul lail. Kita mengenal ada beberapa istilah untuk sholat malam. Di bulan Ramadan biasanya kita mengenal istilah sholat tarawih. Di luar Ramadan kita mengenal istilah qiyamul lail atau sholat tahajud. Ada yang menamakannya qiyamul lail, ada yang menamakan sholatul lail. Penamaan-penamaan tersebut merupakan ijtihad dari para ulama dengan melihat hadis yang ada. Misalnya pada hadis disebutkan man qama Ramadan, ya, maka ada istilah qiyam Ramadan karena hadisnya sebagaimana hadis yang terdapat dalam beberapa kitab sunan dan musnad disebutkan dengan kalimat man qama Ramadana, siapa yang qiyam pada bulan Ramadan, maka lalu digunakan istilah qiyam Ramadan. Di Masjidil Haram saat ini misalnya kalau sholat malam yang diselenggarakan jam 1 malam di bulan Ramadan, aba-aba yang disampaikan oleh muadzin dengan istilah sholatul qiyam. Sholatul qiyam. Jadi sholatul qiyami asabakumullah. Jadi pemberitahuan bahwa sholat malamnya akan diselenggarakan. Itu dinamakan qiyam Ramadan. Untuk penamaan ini kita tidak perlu banyak berpanjang lebar karena penamaan-penamaan tadi merupakan ijtihad yang
masing-masing juga punya alasan dan argumen masing-masing. Baik kita menamakannya qiyamul lail, sholatul lail, tahajud atau apapun namanya, yang jelas salat tersebut adalah salat yang hukumnya disunnahkan, bahkan sunnahnya bukan sunnah yang biasa tapi sunnah muakkadah. Dalam bahasan di usul fikih, sunnah ada beberapa jenis. Ada sunnah muakkadah, sering kita namakan sunnah muakkad. Ini sunnah yang sangat dianjurkan, dan sunnah yang ghairu muakkadah, sunnah yang tidak begitu ditekankan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut biasanya dengan melihat dalil-dalil yang ada. Misalnya para ulama menyimpulkan qiyamul lail sebagai sunnah muakkadah karena dalil-dalil yang begitu banyak, perintah-perintah yang menunjukkan perintah anjuran untuk mengerjakan qiyamul lail. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengerjakan dan berusaha untuk merutinkan qiyamul lail, meskipun mungkin ada yang hanya cuma sempat witirnya, ada yang mungkin cuma sempat 2 rakaat lalu witir. Yang jelas ada sholat yang dikerjakan di waktu malam. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 64, salah satu ciri ibadur rahman walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang di waktu malam mereka isi dengan sujud dan dengan qiyam. Di situ disebutkan sujud dan qiyam. Ya, itu merupakan bagian penting dari qiyamul lail. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18 Allah SWT berfirman bahwa ciri orang-orang beriman kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malamnya sedikit sekali berbaring. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka banyak mengerjakan qiyamul lail. Dalam surat As-Sajdah Allah SWT berfirman ayat 16-17, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Jadi punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan ini artinya mereka lalu kemudian melakukan apa? Bukan nonton sepak bola, tapi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa, mereka memohon kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai dengan ayat berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan qiyamul lail atau tahajud. Jadi punggung mereka jauh dari tempat tidur, tapi digunakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat yang dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa qiyamul lail dan tahajud itu hukumnya sunnah muakkadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas ini di surat Al-Muzzammil, surat ke-73 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Nah, salat ini sangat dianjurkan, dan begitu pentingnya salat ini maka kita bisa melihat bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Yang pertama, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar untuk tahajud atau qiyamul lail, dan itu bisa kita lihat dari banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa Anda melakukan hal ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau sudah diampuni kan cukup istirahat ya. Ngapain juga sholat malam. Dan itu kalau kemudian dihubungkan dengan kita, kan harusnya kita lebih banyak sholat malamnya, karena kita belum dijamin diampuni semua dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Bukan sebaliknya ya. Kita aja yang belum diampuni santai-santai, ini yang sudah diampuni kok malah sibuk ya. Ya, seharusnya kalau yang sudah diampuni saja
masih sholat malam, dia mulai dan sampai dengan kakinya bengkak, kita yang belum diampuni lebih pantas untuk sholat malamnya lebih banyak, ya minimal sama. Nah, lalu kemudian Nabi SAW menjawab dengan kalimat singkat, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur?